Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprauto SH MSI, beserta Wakil Bupati Magetan, Ibu Hajah Nadik Sumantri MPD. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujatno SEMM, beserta anggota Forkopimda Kabupaten Magetan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan, Ketua Organisasi Wartawan dan anggota, serta Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini Senin 10 Oktober 2022, bertempat di Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan, kita bersama dapat hadir dalam acara deklarasi dan pengukuhan pengurus asosiasi perusahaan media Magetan periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya seraya memohon semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zahdi. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, hadirin sekalian yang kami muliakan, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya menengadahkan tangan, bermunajat kehadirat Ilahi Rob. Bersama-sama kita berdoa biwasilati wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma ya Allah ya Qahharu ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua, para guru dan pemimpin kami. Jadikanlah kami insan-insan yang selalu sadar dan menyadari salah, khilaf dan dosa-dosa. Ya Rob, ya Hayyu, ya Qayyum, berilah kami kekuatan lahir batin. Hari ini dilaksanakan pengukuhan dan deklarasi pengurus asosiasi perusahaan media Magetan periode tahun 2022-2025. Jadikanlah ini awal yang membanggakan bagi kami untuk mampu bertahan dan mengukir prestasi. Ya Rob, ya Fattahu, ya Alim, ya Rozaku, ya Karim, karuniai kami kecerdasan akal dan kepekaan naluri, sehingga kami mampu bersinergi membangun negeri ini, khususnya untuk bumi Mageti. Wahai Zat yang mujibat dakwat, wahai Zat yang mujibas sailin, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatika, binuri mahabbatika, binuri hidayatika ya Allah. Wa aghnina bi'ilmi wa zayyina bihilmi wa akrimna bitaqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Media Magetan. Kepada Bapak Variansah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan kami teladani Bapak Bupati Magetan, Ibu Wakil Bupati Magetan, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kajari, Ibu Kajari atau yang mewakili, Bapak-bapak Kepala Dinas dan Bapak Camat serta Ketua BKAD dan teman-teman media dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Izin Bapak Ibu, di awal ini saya mau memperkenalkan diri dalam Variansah, biasa dipanggil Rian. Kebetulan untuk periode 2002-2025 ini saya dipercaya teman-teman Asosiasi Perusahaan Media Magetan untuk menjadi ketua. Saya dibantu sama teman-teman asosiasi untuk di kepengurusan diisi oleh semua perusahaan yang tergabung. Saestu baru 6 perusahaan media di Magetan yang bergabung dengan asosiasi kami, dan isinya adalah memang orang-orang hebat yang pernah saya kenal di Magetan yang sudah lama bergelut di dunia media. Jadi anggota kami itu kalau enggak komisaris ya direktur isinya. Karena itu hari ini acaranya sampai disiarkan langsung di 4 channel YouTube milik
teman-teman media. Aplaus buat teman-teman asosiasi. Mohon izin sedikit bercerita mengapa kemudian kami dari perusahaan media di Magetan ini perlu membuat asosiasi. Kalau merujuk ke Dewan Pers, asosiasi di dunia media, di dunia pers itu memang ada dua kategori. Yang pertama adalah organisasi kewartawanan. Kebetulan di Dewan Pers itu anggotanya cuma 4, pewarta foto, PWI, IJTI, berikutnya AJI. Di Magetan memang tidak hanya 4 itu, dinamikanya luar biasa. Ada juga organisasi kewartawanan lain, katakanlah IWAMAK, IJM, dan seterusnya. Lalu ada kategori yang kedua, kategori perusahaan pers. Katakanlah kalau di Dewan Pers itu ada Asosiasi Televisi Nasional, Asosiasi Televisi Lokal, Persatuan Radio PRSSNI, anggota yang termuda itu kalau nggak salah ada AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia. Nah, kami ini seperti yang terakhir, Asosiasi Perusahaan Pers di Magetan. Kenapa terus kemudian kami membentuk asosiasi? Mohon izin Pak Bupati, saya jadi teringat cerita Pak Suto. Pak Suto ini warga Panean. Kami kenal Pak Suto ini gara-gara putrinya. Putrinya ini merupakan pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Suatu ketika putrinya ini memosting di media sosial tentang betapa senangnya dia ketika ada informasi-informasi tentang Magetan. Dia waktu itu memposting tentang ada lurah baru yang kemudian terpilih dari proses pilkades di desanya. Jadi dia sangat senang gitu dengan adanya media-media lokal yang kemudian menginformasikan tentang perkembangan di lokal. Menurut putri Pak Suto itu bisa membunuh rindunya karena ini cerita 10 tahun yang lalu, untuk berkomunikasi itu sulitnya setengah mati. Dia bersyukur ada media-media lokal yang kemudian menceritakan tentang dinamika yang terjadi di Magetan. Dari putri itu, lewat postingan di media sosial kami kenal Pak Suto. Pak Suto warga Panean, punya toko kelontong. Suatu ketika Pak Suto ini agak gelisah gitu, agak resah. 10 tahun yang lalu itu ada banyak model-model retail asing, retail modern. Dia khawatir kalau tetangganya, kalau langganannya kemudian beralih ke retail-retail modern atau retail-retail asing itu. Sambatlah kemudian Pak Suto ini kepada pamongnya, kepada tokoh masyarakatnya. Singkat cerita kemudian pamong dan tokoh masyarakatnya membuat semacam kampanye gitu. Mbok ya kalau beli minyak goreng, beli sabun, terus kemudian beli rokok, ya nggak perlu ke retail asing atau ke retail modern. Akhirnya suara yang disampaikan tokoh masyarakat itu didengar oleh warga Panean. Warung Pak Suto kemudian ramai. Saya dengar kabar terakhir sekarang sudah begitu sangat berkembang sehingga sekarang pembelian di tokonya itu modelnya sekarang sudah pakai barcode. Jadi dia sudah sangat mengikuti perkembangan era yang sekarang. Pak Bupati, Bapak-bapak Ibu Forkompimda dan hadirin sekalian, cerita Pak Suto itu mempunyai kemiripan dengan kami media lokal di Magetan. Karena itu kemudian kami berkumpul karena kegelisahannya sama, keresahannya sama. Seperti cerita Pak Suto tadi. Kemudian ketika kami berkumpul, asosiasi terbentuk, perkembangannya kemudian jadi menarik. Ada banyak PR buat kami. Bagaimana terus kemudian kami harus seperti Pak Suto,
bagaimana dagangannya itu ya dibeli masyarakat lokal. Itu menjadi PR kami. Kemudian ketika era digital seperti sekarang, ya kami ini media lokal juga harus mampu untuk menjawab tantangan itu. Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Ibu Forkompimda, kami membuka tangan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, agar tangan kami ini kemudian diraih untuk kemudian kita bersama-sama memajukan Magetan. Kami dengan segala keterbatasan media lokal ini, selain kami ingin menyuarakan seperti yang Pak Suto tadi suarakan, kami siap, kami bertekad untuk memajukan Magetan. Kurang lebihnya itu dari kami, mohon maaf atas salah-salah kata, terima kasih untuk dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya persiapan pengukuhan yang diawali dengan pembacaan butir-butir deklarasi. Butir-butir deklarasi. Asosiasi Perusahaan Media Magetan APMM adalah organisasi perusahaan pers di Magetan yang lahir untuk tujuan bersama-sama semua pihak memajukan Magetan. APMM akan berusaha sekuatnya untuk 1. Memenuhi hak masyarakat atas informasi, menegakkan nilai demokrasi, menjunjung terwujudnya supremasi hukum, HAM, dan kebinekaan. 2. Menjaga fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial sebagai lembaga ekonomi. 3. Merawat kebebasan pers dengan bekerja secara profesional dan sesuai prinsip kode etik jurnalistik. 4. Mencegah dan memerangi hoaks dan sampah informasi di dunia maya. 5. Turut serta menciptakan iklim bisnis media yang sehat di Kabupaten Magetan. Dengan susunan pengurus APMM periode 2022-2025 sebagai berikut. Ketua Variansah, Sekretaris Lili Abdikusuma, Bendahara Ika Agustina, bidang-bidang hukum dan perundangan Sifaul Anam, pendidikan dan sumber daya manusia Arif Widianto, inovasi dan pengembangan program Satria Iswahyudi Irwan, keanggotaan dan kelembagaan Daniel Deni Dwi Pangestu, hubungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga Erhad Feni Anton Suroso, pemasaran dan kreatif Sunarno Sutikno. Pembacaan selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pengukuhan. Kepada Bapak dan Ibu pengurus Asosiasi Perusahaan Media Magetan yang akan dikukuhkan, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Bupati Magetan berkenan menuju tempat pengukuhan. Tamu undangan dimohon berdiri. Kata-kata pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2022, saya atas nama Bupati Magetan resmi mengukuhkan saudara-saudara
yang namanya tercantum dalam surat keputusan Badan Pengurus Harian Asosiasi Perusahaan Media Magetan nomor 01 SK garing APMM garing A.1 garing 10 2022 tanggal 9 September 2002 sebagai pengurus Asosiasi Perusahaan Media Magetan periode 2022 sampai 2025 sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu bersama kita. Amin. Serangkaian pengukuhan selesai. Bupati Magetan berkenan kembali ke tempat semula. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Pengurus yang baru dikukuhkan disilahkan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan dan arahan Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh anggota Forkopimda yang hadir dan yang mewakili seluruh OPD yang hadir,
seluruh pengurus Asosiasi Perusahaan Media Magetan APMM yang baru dikukuhkan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan semata, siang hari ini kita dapat berkumpul di pendopo Surya Kedah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu pun juga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik saya, para direktur media, ini kan luar biasa, ini para direktur dan komisaris semua. Pertama saya ucapkan selamat kepada semua yang baru dikukuhkan tadi. Mudah-mudahan perusahaan saudara-saudara akan semakin berkembang, tidak hanya menjadi media lokal, tetapi menjadi media nasional dan justru media nasional. Karena apa? Saya ingat begini, dulu waktu zaman teknologi belum berkembang, kebenaran, kesuksesan, kehebatan hanya diukur variabelnya hanya di Jakarta. Yang berhak menamakan diri koran nasional hanya yang berada di Jakarta. Oleh sebab itu jangan heran kemudian ketika Pak Dahlan, mohon maaf, mendirikan Jawa Pos di daerah Tempo, naungan Tempo, motonya adalah koran nasional yang terbit dari timur. Ini ingin sekali Pak Dahlan mematahkan bahwa yang namanya koran nasional tidak harus dari Jakarta. Tetapi betul, dulu Jawa Pos adalah koran marginal, koran yang membawa aja malu. Ya, bawa aja malu. Waktu itu saya masih baru jadi pegawai baru di Surabaya. Bawa Jawa Pos itu malu. Tapi kemudian Tempo mengambil alih. Pak Dahlan waktu itu kepala biro Tempo di Surabaya. Pak Dahlan diminta untuk jadi direktur. Momentumnya tepat Pak Dahlan itu, menurut hemat saya. Ya, selain mohon maaf pemasarannya modelnya begini, ya. Saya ya, ini maaf, ini siaran langsung ya? Waduh, kalau siaran langsung saya tidak berani ini gitu ya. Tapi kira-kira beginilah, kira-kira begini. Koran di Surabaya dulu ideologinya adalah koran sore Surabaya Pos. Kalau koran pagi nunggu Kompas jam 10. Jadi orang Surabaya waktu itu setia nunggu Kompas dulu. Terpaksa saya nyebut nggak apa-apa ya. Ini sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Dan saya pernah nulis Hari Pers Nasional sekitar tahun 89, tidak salah. Ini sejarah perkembangan pers di Jawa Timur. Kemudian karena Jawa Pos diambil oleh Pak Dahlan, anak muda yang penuh dengan gairah, ya. Kemudian pinter Pak Dahlan. Semua karyawan menjadi pemasaran Jawa Pos. Pinternya Pak Dahlan waktu itu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Pemasaran Jawa Pos itu, koran pertama kali terbit itu kemudian dipasarkan gratis selama 1 minggu. Ya, korannya gratis. Otomatis lapak-lapak di Surabaya semua, koran-koran yang koran Jakarta dimasukkan di bawah. Koran ini kan masuk kantong saya. Korannya Jawa Pos ini. Gratis karena 1 minggu. Otomatis lapak-lapak kemudian menjejer koran Jawa Pos. Ya. Melihat perubahan politik redaksionalnya yang berubah kayak gitu. Loh, apik ya tiba-tiba. Ya. Kita ingat waktu itu Jawa Pos itu segmentasinya masih menengah ke bawah. Oleh sebab itu kita ingat waktu itu ada rubrik yang namanya bondet. Ingat kan? Ya, istilah Sekwilda, sekitar wilayah dada. Terus apalagi, pokoknya isinya gitu-gitulah. Ya, isinya kayak gitu-gitu. Dan itu kemudian menarik. Ya, loh, tiba-tiba apik ya. Nah, akhirnya menggeser Kompas. Kompas yang dulunya menjadi ideologinya orang Surabaya tergeser oleh Jawa Pos. Dan momentum itu kemudian diikuti, ya momentumnya Pak Dahlan pas. Ada Piala Dunia sepak bola di Meksiko tahun 86 kalau tidak salah. Coba nanti dibuka ya, saya lupa ya. Ya, kira-kira di 86 lah kalau tidak salah.
Satu-satunya media yang mengirim wartawan ke Meksiko hanya Jawa Pos. Waktu itu seingat saya Iswadi Idris. Kirim ke sana. Dan televisi tidak pernah ada siaran langsung. Semua siaran tunda. Kita tahu koran adalah Yesterday News. Koran yang saya baca hari ini adalah berita yang kemarin. Kan gitu? Koran itu Yesterday News. Ya, koran yang saya baca hari ini adalah berita yang kemarin. Nah, karena kehebatannya Pak Dahlan tadi mengirim Iswadi Idris di sana, judulnya Laporan Piala Dunia dari Meksiko, langsung dari Meksiko. Orang Surabaya yang gila bola, ya, kemudian ini edik baru, orang menjadi kecanduan, luar biasa. Ya, TVRI aja tunda, tidak ada siaran langsung, Pak Dahlan bisa menarasikan setiap pertandingan itu dengan sangat baiknya waktu itu. Oleh sebab itulah kecintaannya orang Surabaya, ideologinya berubah. Yang dulunya dari Kompas berubah dikit demi sedikit menjadi koran Jawa Pos. Dan kemudian Pak Dahlan mengambil alih Persebaya untuk menjadi direkturnya. Satu-satunya koran yang menyediakan 4 halaman khusus olahraganya Jawa Pos. Ya, kenapa? Karena itu tadi. Membuat edik orang Surabaya, pasar utamanya Surabaya tadi, supaya kecanduan untuk beli Jawa Pos. Itu sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Itu menjadi besar, ya, Jawa Pos menjadi besar. Kemudian begitu ada otonomi, Pak Dahlan membaca, pasti uang beredar nanti akan di daerah. Makanya dibuat radar. Kenapa? Karena uang berputar. Otonomi diletakkan di tingkat 2, kemudian membuat radar. Mulai dari Sabang sampai Merauke membuat radar. Demikian juga televisi. Cerita yang saya sampaikan ini ketika media sosial belum berkembang seperti yang kita harap. Belum kita. Oleh sebab itu asosiasinya waktu itu PWI, kalau perusahaan namanya SPS, Serikat Penerbit Surat Kabar. Kemudian begitu reformasi, Undang-Undang PES yang dibuat Undang-Undang 40/19, kemudian mereduksi semua itu ketentuan mono, ya, organisasi itu, kemudian membebaskan bahwa setiap apapun boleh, ya, organisasi apapun. Sekarang ada PWI, ada AJI, ada ICTI, ada dan macam-macam. Demikian juga perusahaan PES. Tadi ini cerita bahwa ada perubahan sekarang. Dulu sebelum Orde Baru, pada waktu Orde Baru, politik informasi pemerintah itu, semua informasi itu ditutup kecuali yang dibuka. Jadi semua informasi itu ditutup kecuali yang dibuka. Setelah reformasi, kemudian politik informasinya berubah. Semua terbuka kecuali yang ditutup. Ya, ini beda. Oleh sebab itulah kemudian grup Jawa Pos waktu itu mengeluarkan koran yang namanya X-File. Ingat ya, X-File. Hal-hal yang dulunya tersembunyi kemudian dibongkar habis di tabloid itu. Namanya X-File. Tetapi dengan perkembangan teknologi media era digital ini, sekarang tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya, ditutup-tutupi. Mohon maaf, ini Mas Ridwan. Saya waktu Orde Baru, ya, waktu itu ada kejadian banjir di Malang Selatan. Saya sama Pak Gubernur ke sana. Kemudian karena semua dikontrol oleh pemerintah, kita bisa mendesain. Enaknya korbannya berapa ya? Gitu. 10, kakean, enaknya biro, 5 ya wis 5. Bisa didesain. Tapi sekarang tidak. Karena dengan perkembangan teknologi, media sosial ini kemudian menjadi orang, ya, begitu bebasnya. Orang sekarang yang dulunya
wartawan itu profesi. Sekarang yang namanya orang juga berprofesi sebagai wartawan. Memproduksi berita, ya, mengupload sesuatu dan seterusnya. Itulah tantangan media saat ini. Media-media di Magetan. Ini tantangannya sangat luar biasa. Tetapi yakinlah, begini, tadi saya habis mengumpulkan semua OPD. Ya. Tahun depan menurut Pak Presiden kita kalau tidak hati-hati terjadi resesi. Ya. Kemudian di Eropa inflasi sudah demikian tingginya. Oleh sebab itu batasi pergi ke luar negeri, gunakan produk dalam negeri. Oleh sebab itulah pada waktu e-katalog kemarin saya mencoba, ayo orang Magetan pakai e-katalog. Alhamdulillah Kabupaten Magetan kemarin masuk ranking 4 seluruh Jawa Timur, ya, yang masuk e-katalog. Tapi sekarang ini kalah ya, agak kalah. Sekarang ranking 7 ya. Nah, ya, ada kesalip di belakangnya. Tapi tadi saya kumpulkan, ini harus dikejar lagi. Bahwa membantu masyarakat tidak harus dengan duit tapi dengan kebijakan yang memihak. Caranya gimana? Memasukkan e-katalog tadi. UMKM harus masuk e-katalog. Semua OPD harus belanja dari ngeklik e-katalog. Itu caranya mensejahterakan masyarakat kita. Jangan membeli malah produk seperti Pak Presiden mengatakan. Jangan beli, kalau di dalam negeri ada jangan beli produk luar negeri. Kalau ada produk Magetan ya jangan beli di luar Magetan. Lah nek media ning Magetan ya aja di luar Magetan. Itu logikanya gitu saya gitu. Oleh sebab itu kepada teman-teman semua saya mengingatkan kembali ya kepada seluruh OPD, tolong itu dicamkan betul dan saya mohon kepada seluruh instansi vertikal yang ada di Magetan ini bisa menjadi pertimbangan ya bahwa itulah cara kita agar bisa besar. Saudara-saudara, adik-adik saya yang saya hormati, tantangannya memang luar biasa di era digital ini. Ya, saya mohon maaf, saya senangannya beli buku. Saya belinya ada di, mohon maaf, saya menyebut ya, di Bukalapak, di Shopee dan ini. Tapi saya beli buku, tapi yang terkirim adalah fotokopian. Sedih saya. Kok gini ya? Gitu. Mohon maaf, tadi malam anak saya dari Belanda datang sama suaminya, sama cucu saya. Jadi hari ini saya sungguh berbahagia sekali karena dikunjungi oleh cucu saya gitu ya. Anak suaminya cerita, Bapak, kebetulan mohon maaf, nanti malam beliau yang bersangkutan dapat penghargaan karena dia ilmuwan, dapat penghargaan dari Christian apa gitu, nanti lewat Zoom meeting ya, karena keilmuannya itu. Kemudian dia diskusi sama saya, Bapak, saya ini tetap ilmuwan. Tanjung daripada di rumah manggur, sekarang bisnis ini online, gitu ya. Saya diajari oleh anak saya. Saya dilihat, ini loh Pak, namanya bisnisku, namanya Permadi apa gitu ya. Karena cucu saya namanya Icon Permadi Stensa. Permadi itu yo Indonesianya lah gitu ya. Jadi gitu. Kemudian saya buka gitu. Saya betul-betul terbuka pikiran saya. Ketika saya masih di Jakarta dulu, saya sering dikomplain oleh luar negeri, orang bisnismen dari luar negeri. Orang Indonesia kalau bisnis, jual kursi, gambarnya apik, yang dikirim setelah di sana, elek. Komplainnya ke pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi Informatika. Begitu banyaknya. Begini ya caranya bisnis orang Indonesia. Anak saya cerita, anak saya kebetulan bisnisnya itu barang-barang lama. Contoh, pakaian Perang Dunia Pertama, mulai dari seragam, pangkat, kemudian identitas yang dari logam itu, ya, terus kemudian bibel yang sampulnya dari besi, disaku pas disaku. Kenapa dari besi? Kalau seandainya ketembak itu bisa mantul karena dari besi. Itu saya pikir gitu. Itu dijual. Terus di situ ada tulisannya. Kuratornya siapa? Jadi barang yang dijual di marketplace itu sudah ada kuratornya, ada penjaminnya
bahwa barang yang diupload di situ dijamin keasliannya, dijamin kebaikannya, dijamin kualitasnya. Gitu. Saya tidak sembarang. Yang beli orang Amerika. Kalau nanti Pak, kalau saya ini kirim satu persatu mahal jadinya. Sekarang ada perusahaan Pak. Gimana Nduk? Perusahaannya gini. Misalkan saya punya pelanggan di Amerika, hari ini 10 misalkan. Hari ini besok 2, besok 3. Ada perusahaan yang mengumpulkan, ya, ini dikumpulkan dan setiap hari dilaporkan kepada anak saya. Anumu sudah sampai, ini 1, saya nunggu yang 2, 3, dilaporkan setiap hari. Habis itu dibungkus, kalau sudah cukup, baru dikirim ke Amerika. Apa alasannya? Supaya biaya pengirimannya jadi murah, tidak 1 per 1. Nah kita, UMKM kita, saya tanya, kalau ada orang Hongkong beli pecel, sambal pecel, ngirimnya 1. Loh kok enggak ada perusahaan di sini, misalkan. Kan TKI kita di Hongkong banyak. Ya. Ada perusahaan yang menghimpun itu kemudian ngirim ke sana. Enggak usah perusahaan. Orang yang mempunyai jiwa itu kemudian kan ada, mohon maaf saya menyebut tiki, ada kantor pos, ada apa, tinggal ke sana tapi dijadikan 1. Sehingga biaya pengirimannya jadi murah. Harganya jadi murah. Bisnis kayak gitu sekarang. Di luar negeri sudah kayak gitu. Ya, ini mungkin bisa menginspirasi kepada kita semua. Kembali kepada asosiasi media, ya, perusahaan media di Magetan. Sekali lagi saya ucapkan selamat panjenengan. Tantangannya adalah diri sendiri, bukan lagi pada pemerintah. Pemerintah tidak ada yang mengatur apa yang panjenengan tulis. Berbeda dengan zaman Orde Baru dulu. Ya, jadi pemerintah zaman Orde Baru itu paling enak sedunia. Ya, seperti apalagi humasnya, Dinas Kominfo-nya itu paling enak. Ibarat saya, kalau saya boleh mengibaratkan seperti penjaga skaklar listrik. On atau off. On, tidak boleh ini disiarkan. Enggak ada media yang menyiarkan. On, siarkan, menyiarkan semua. Jangan heran kalau zaman Orde Baru, waktu itu yang namanya informasi itu seragam. Ya, saking seragamnya menjadi lucu kalau kita mengingatnya. Saya ingat sekitar tahun 84 ada gerhana matahari. Kita masih ingat semua, yang senior-senior. Apa yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu? Jangan sekali-kali melihat matahari, nanti akan buta. Kan gitu? Ada yang berani nengok matahari waktu itu? Tidak. Di desa-desa semua kaca ditutup, selambu ditutup, semua ketakutan. Begitu hebatnya pemerintah untuk mengendalikan informasi. Fenomena yang sama terjadi di era reformasi. Terjadi tahun 2000 berapa itu? 16 ya? 2000 berapa itu yang kemarin yang terakhir gerhana matahari. Karena era keterbukaan apa yang terjadi? Masyarakat menerima gerhana matahari dengan sukacita. Atau jadikan tempat wisata. Ada yang perusahaan membuat apa itu? Untuk lihat itu kaca film dijual di mana-mana. Peristiwa yang sama, cara memaknainya berbeda. Satu, pada waktu totaliter, informasi ditutup, masyarakat menjadi ketakutan. Begitu kita bisa akses informasi seluas-luasnya, masyarakat dapat informasi yang sebenar-benarnya apa yang terjadi, bisa dimaknai bahwa itu fenomena alam biasa yang bisa menimbulkan ya dampak ekonomi yang bagus seperti sektor pariwisata. Kebebasan sudah diletakkan di panjenengan semua. Tidak ada lagi pemerintah yang menghalangi untuk menyampaikan informasi. Tetapi ada rambu-rambu. Tadi ada deklarasi, saya dengarkan ada mentaati kode etik jurnalistik. Ada cover bedside, ya. Tentunya itu harus menjadi standar penulisan awal dari sebuah informasi.
Oleh sebab itu, saya yakin kalau itu dilaksanakan akan sangat bagus, akan menjadi media yang profesional, dan saya yakin besok akan, siapa tahu penjenengan akan tidak hanya menjadi media lokal seperti Jawa Pos tadi. Sekarang ini tidak boleh mengklaim bahwa media nasional harus di Jakarta, tidak boleh lagi. Di era digital sekarang ini siapapun bisa mengklaim menjadi media nasional, tergantung kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa panjenengan ambil, dan mungkin di antara panjenengan semua akan menjadi media yang besar atau marketplace yang bagus yang nanti akan membawa nama baik Magetan. Ini rumah kita, ya. Ini rumah kita. Kita setiap hari di sini. Kalau rumah kita jelek, tentu kita tidak akan rela. Mari kita jaga semua agar rumah kita menjadi rumah yang enak ditempati, enak dipandang, dan enak didengar. Mudah-mudahan niat kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat kepada seluruh pengurus. Mohon berkenan Bapak Bupati tetap berada di tempat. Kami juga mengundang Ketua Asosiasi Perusahaan Media Magetan Bapak Variansa untuk dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur telah dikukuhannya pengurus Asosiasi Perusahaan Media Magetan. Baik, pemotongan tumpeng oleh Bupati Magetan Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI yang nanti akan diserahkan langsung kepada Ketua Asosiasi Perusahaan Media Magetan Bapak Variansah mewakili dari rekan-rekan pengurus. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu? Disampaikan terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka selesai sudah serangkaian acara deklarasi pengukuhan pengurus Asosiasi Perusahaan Media di Magetan yang telah kita ikuti bersama. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, dan anggota Forkopimda atau yang mewakili untuk berkenan memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru saja dikukuhkan. Kami persilahkan kepada Bupati Magetan, Ibu Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, dan Bapak Dandim, dan juga perwakilan dari Kejaksaan untuk berkenan menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak dan Ibu pengurus Asosiasi Perusahaan Media di Magetan. Selanjutnya mohon berkenan untuk berfoto bersama Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk dari rekan-rekan pengurus Asosiasi Perusahaan Media.
Baik, mohon izin kita akan foto bersama 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, mohon izin untuk maskernya bisa dilepas untuk dokumentasi. Baik, foto bersama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Bersama-sama untuk Magetan terdepan Bapak dan Ibu. Bersama-sama Magetan terdepan. Sekali lagi Magetan terdepan. Disampaikan terima kasih Bapak dan Ibu. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan dan anggota Forkopimda atau yang mewakili serta seluruh hadirin tamu undangan atas kehadiran, perhatian dan partisipasinya. Akhirnya salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.